Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah kami tentang iman kepada hari akhir dengan baik dan lancar. Kami menyadari dalam pembuatan tugas ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan, sehingga tugas yang sederhana ini dapat menjadi bahan bacaan yang bermanfaat demi meningkatkan mutu pendidikan. Kedua kalinya, kami berterima kasih kepada Bapak Fahmi selaku dosen dari Akidah Akhlak yang telah membimbing kami dalam menyelesaikan makalah kami yang berjudul Iman kepada Hari Akhir. Di sini kami berterima kasih kepada Bapak Fahmi selaku dosen mata kuliah Akidah Akhlak yang telah membimbing kami dalam menyelesaikan makalah kami yang berjudul Percaya kepada Hari Akhir. Di sini saya akan menyebutkan satu persatu kelompok saya yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Cahyanti, yang kedua Ismatul Laili, yang ketiga Farida Muhaimi Sukma. Pertama yaitu tentang pengertian hari kiamat. Hari kiamat adalah hari akhir kehidupan seluruh manusia dan makhluk hidup di dunia, yang harus dipercayai kebenaran adanya yang menjadi jembatan untuk menuju ke kehidupan selanjutnya di akhirat yang kekal dan abadi. Iman kepada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Hari kiamat diawali dengan tiupan trompet sangkakala oleh malaikat Israfil untuk menghancurkan bumi beserta isinya. Hari kiamat tidak dapat diprediksi kapan dan datangnya, karena merupakan rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak diketahui siapapun. Namun, dengan demikian, kita masih bisa mengetahui kapan datangnya hari kiamat dengan melihat tanda-tanda yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berbuat kebaikan akan menerima imbalan surga yang penuh kenikmatan. Sedangkan bagi orang-orang kafir dan penjahat akan masuk neraka yang sangat pedih untuk disiksa. Yang kedua yaitu terdapat dalil naqli tentang hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah salah satu rukun iman yang utama selain iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut Profesor Dr. Quraish Shihab, dalam bukunya yang Wawasan Al-Quran halaman 80, dua rukun iman adalah yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Terbukti, dalam Al-Quran selalu menyebutkan iman kepada hari akhir dan iman kepada Allah, selalu bersamaan dan berurutan. Berikut saya lampirkan tentang Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 8 yang berbunyi, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin, yang artinya di antara manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 8. Yang kedua yaitu terdapat pada surat Al-Maidah ayat 69 yang berbunyi, innalladzina amanu walladzina hadu wassabi'una wan nasara man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Sabi'in dan orang-orang Nasrani, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 69. Menurut Profesor Quraish Shihab, keimanan kepada Allah tidak sempurna kecuali dan keimanan kepada hari akhir. Keimanan kepada Allah
menuntut adanya amal perbuatan, sedangkan amal perbuatan sempurna dengan memotivasinya dengan adanya keimanan tentang adanya hari akhir. Karena kesempurnaan ganjaran dan balasannya hanya ditemukan di akhirat nanti. Untuk memperkuat argumennya, beliau mengatakan bahwa yaumul akhir saja terulang 24 kali. Di samping kata akhirat yang terulang 115 kali dalam Al-Quran. Selain itu, Al-Quran selalu mengunggah hati dan pikiran manusia dan menggambarkan peristiwa-peristiwa hari akhirat dengan nama-nama yang unik, misalnya Al-Zalzalah, Al-Qari'ah, An-Naba, Al-Qiyamah. Istilah-istilah yang menjadi nama Al-Quran itu mencerminkan peristiwa dan keadaan yang bakal dihadapi oleh manusia pada saat nanti, dengan tujuan agar manusia beriman kepada Allah dan hari akhirat. Karena manusia akan bertemu Allah dan manusia pasti akan mati. Karenanya, manusia jangan lengah, lupa diri, dan terpesona dengan kehidupan dunia yang temporal dan menipu. Manusia jangan mempertuhankan harta karena harta tidak dapat dibawa mati. Di samping itu, banyak hadis-hadis Rasulullah dengan kualitas yang berbeda selalu mengaitkan kesalehan sosial dengan kemantapan ilmu atau iman kepada Allah dan hari akhir. Di antaranya yaitu terdapat dalam hadis tentang kemampuan seseorang untuk bertutur kata yang baik, atau lebih baik diam jika tidak mampu melakukannya. Berikut bunyi hadis tersebut, yaitu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fayaqul khairan aw liyasmut, yang artinya barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia selalu bertutur kata yang baik atau lebih baik diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Selanjutnya yaitu terdapat manisnya iman adalah lari dari fitnah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir-hampir sebaik-baik harta orang Islam adalah kambing yang mana ia mengikutinya di pucuk gunung dan tempat yang mendapat hujan di mana ia melarikan agama dari fitnah. Selanjutnya yaitu macam-macam kiamat. Di sini terdapat macam-macam kiamat, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro merupakan kiamat kecil, sedangkan kiamat kubro merupakan kiamat besar. Di sini tanda-tanda dari kiamat sugro yaitu merupakan kejadian atau musibah yang terjadi di alam ini, seperti kematian di setiap saat, banjir bandang, angin puting beliung, gunung meletus, gempa bumi, peperangan, kecelakaan, kekeringan, hama tanaman yang merajalela. Keseluruhan rangkaian kejadian tersebut di atas ditinjau dari segi akidah. Akidah merupakan peringatan dari Allah bagi umat yang beriman. Hal ini merupakan peringatan dan ujian. Sedangkan bagi orang yang ingkar atau kafir merupakan siksaan atau azab Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 yang berbunyi, nabluwannakum bisyai'im manal khawfi wal ju'i wa naqsi manal amwali anfusi was samarat wa basyirus sabirin alladzi idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya, dan sesungguhnya kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut dan sedikit rasa lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikan kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami itu milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu kiamat kubro. Kiamat kubro atau kiamat besar merupakan
masa kehancuran seluruh alam semesta secara massal dan berakhirnya kehidupan alam sedunia serta hari mulai dibangkitkannya semua manusia yang sudah mati sejak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir, untuk menjalankan proses kehidupan berikutnya sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 1-5 yang berbunyi Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha yawma idzin tuhaddisu ahbaraha bi anna rabbaka awhalaha, yang artinya apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang digandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Rabbmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Selanjutnya ada tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat ada dua, yaitu tanda kiamat sugro dan kiamat kubro. Tanda-tanda kiamat sugro yaitu berupa kejadian atau musibah yang terjadi di alam ini. Biasanya banyaknya kematian, banjir bandang, angin puting beliung, peperangan, kecelakaan, gunung meletus, gempa bumi, dan lain sebagainya. Nah, perlu kita sadari bahwa kejadian seperti ini merupakan peringatan dari Allah. Bagi umat yang beriman, kejadian seperti ini merupakan peringatan dan ujian. Tapi, bagi umat yang ingkar atau kafir, kejadian seperti ini merupakan siksaan atau azab Allah SWT. Selanjutnya yaitu kiamat kubro. Kiamat kubro yaitu masa kehancuran seluruh alam semesta secara massal dan berakhirnya kehidupan alam di dunia. Pada fase ini juga akan dibangkitkannya semua manusia yang sudah mati sejak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir. Selanjutnya, tanda-tanda kiamat kubro adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah munculnya Imam Mahdi. Nah, siapa sih Imam Mahdi itu? Imam Mahdi dalam bahasa Arab ialah orang yang ditunggu. Nah, dia akan memerintah dan memimpin umat muslim sampai dia mengubah dunia. Dia akan memenuhinya dengan keadilan dan kedamaian sebagaimana sebelumnya dipenuhi ketidakadilan. Tanda kiamat kubro yang kedua adalah keluarnya Dajjal. Kemunculan Dajjal sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dajjal diketahui akan menyebarkan fitnah di muka bumi. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Tanda-tanda selanjutnya yaitu munculnya Nabi Isa. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 159, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwasanya Nabi Isa akan muncul di dunia dan menjadi saksi atas umat manusia. Tanda yang keempat yaitu akan muncul Ya'juj dan Ma'juj. Dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 94, Allah berfirman mengenai Ya'juj dan Ma'juj, yakni kaum yang menjadi perusak di bumi. Tanda yang keenam yaitu binatang melata atau dabbah. Kemunculan binatang melata disebutkan dalam hadis yang sama dengan terbitnya matahari dari arah barat. Namun, tidak diketahui mana yang lebih dulu akan terjadi, apakah kemunculan binatang melata atau matahari yang terbit dari arah barat. Yang selanjutnya yaitu kabut dan angin kencang. Kejadian ini terdapat dalam surah Ad-Duhan. Tanda yang ke-8 yaitu akan muncul api. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, dan yang terakhir adalah api yang keluar dari Yaman, yang menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. Tanda yang ke-9 yaitu guncangan yang amat besar. Gempa di muka bumi saat hari kiamat dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 1 yang berbunyi, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang amat besar.
Tanda-tanda yang terakhir adalah hancurnya Ka'bah. Hal itu sesuai dalam hadis riwayat Hakim dan Abu Ya'la yang artinya hari kiamat tidak akan terjadi sebelum Ka'bah ini tidak lagi didatangi oleh orang untuk menunaikan ibadah haji. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menyinggung tentang betapa dahsyatnya hari akhir, antara lain yaitu surah Al-Qari'ah ayat 1-5 dan juga surah Al-Waqi'ah ayat 1-7. Hari kiamat tidak ada satupun yang mampu memprediksi kapan akan terjadi, karena ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 187. Selanjutnya yaitu ada fase-fase menuju kehidupan akhirat. Nah, pada hari kiamat nanti manusia pasti akan mengalami beberapa proses atau tahapan yang antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu Yaumul Barzah, yaitu masa di mana masa penantian sebelum terjadinya hari kiamat. Yang kedua adalah Yaumul Ba'ats, yaitu hari kebangkitan dari alam kubur. Yang ketiga Yaumul Hasyr, yaitu hari berkumpul di padang mahsyar. Yang keempat Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan atau pemeriksaan. Yang kelima ada Yaumul Mizan, yaitu hari pertimbangan amal. Yang keenam Yaumul Jaza, hari pembalasan. Firman Allah dalam surah Al-Mu'min ayat 17 yang artinya, pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Quran surah Al-Mu'min ayat 17. Selanjutnya, pengertian surga dan neraka. Surga adalah tempat kehidupan di akhirat yang penuh dengan kenikmatan yang hakiki dan abadi, sebagai balasan bagi orang yang bertakwa, beriman, dan beramal saleh yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga itu sesuatu yang belum pernah dialami selama di dunia oleh siapapun dan tidak dapat dibayangkan keadaannya oleh pikiran dan gambaran dalam hati. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku telah menyediakan untuk hambaku yang soleh sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata dan belum pernah didengar telinga serta belum pernah tergoreskan dalam hati manusia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Surga itu tempat yang telah dijanjikan Allah untuk orang-orang yang bertakwa, sebagaimana firman dalam surah Ali Imran ayat 133 yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luas-luasnya menyetarai langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Adapun nama-nama surga disebutkan dalam Al-Quran sebagai berikut. Surga Aden dalam surah Ar-Ra'd ayat 22-24, surga Naim dalam surat Al-Waqi'ah ayat 12, surga Ma'wa dalam surah As-Sajdah ayat 19, surga Firdaus, surga Darussalam, surga Darul Khulud, surga Darul Muqamah, dan Makom Amin. Selanjutnya yaitu adalah neraka. Neraka adalah suatu tempat kehidupan di akhirat yang merupakan tempat penyiksaan yang sangat hebat dan juga dahsyat yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan juga orang-orang munafik. Adapun nama-nama neraka disebutkan dalam Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama neraka Jahim, neraka Jahannam, neraka Hawiyah, neraka Humah, neraka Sakor, neraka Sa'ir, dan Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan nama-nama surga yang ada dalam Al-Quran. Surga Aden yang terdapat di surat Al-Ra'd ayat 22-24. Surga Naim yang terdapat di surat Al-Waqi'ah ayat 12. Surga Ma'wa yang terdapat di surat As-Sajdah ayat 19. Surga Firdaus yang terdapat di surat Al-Kahfi ayat 107. Surga Darussalam yang terdapat di surat Al-An'am ayat 127.
Surga Darul Khulud yang terdapat di surat Al-Qaf ayat 34. Surga Darul Muqamah yang terdapat di surat Al-Fatir ayat 35. Dan yang terakhir, surga Maqam Amin yang terdapat di surat Ad-Dukhan ayat 51. Lanjut, nama-nama neraka yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama, neraka Jahim yang terdapat di surat Al-Infitor ayat 14-15. Kemudian, neraka Jahannam yang terdapat di surat At-Takatsur ayat 6. Kemudian neraka Hawiyah yang terdapat di surat Al-Qari'ah ayat 8-10. Neraka Huwaimah yang terdapat di surat Al-Humazah ayat 1-9. Dan neraka Sakor yang terdapat di surat Al-Mudathir ayat 26-54. Dan terakhir neraka Sa'ir yang terdapat di surat Al-Muluk ayat 7-11. Adapun fungsi iman kepada hari akhir, yang pertama, menambah keyakinan bahwa perbuatan di dunia sebagai bekal kehidupan di akhirat. Yang kedua, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan kepada hambanya sesuai dengan amal perbuatannya. Yang ketiga, dengan meyakini adanya hari akhir, maka seseorang akan memiliki sikap optimis dalam menjalankan kehidupan di dunia ini yang hakiki dan kekal abadi di akhirat. Yang keempat, menumbuhkan sifat ikhlas dalam beramal, istiqomah dalam pendirian, dan khusyuk dalam beribadah. Yang kelima dan terakhir ini, selalu senantiasa melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar untuk mencapai ridho Allah. Serta segala perbuatan di dunia ini, baik maupun buruk, harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.